Hai semua, perkenalkan, saya Mia Leana dari Prodi Pendidikan Masyarakat UNJ. Kali ini, saya akan membahas mengenai kelincahan strategis. Nah, apa sih kelincahan strategis itu? Kelincahan strategis merupakan kapasitas untuk terus menyesuaikan dan arah strategis dalam bisnis untuk menciptakan nilai bagi organisasi. Ada beberapa komponen kelincahan strategis yang perlu kita ketahui. Pertama, strategi dan langkah perubahan. Langkah perubahan semakin cepat. Kombinasi otomatisasi dan globalisasi mengubah pasar di depan mata. Selanjutnya adalah bagaimana organisasi tidak mengikat. Nilai-nilai organisasi yang gigih dan luas perlahan-lahan tidak dapat diikat. Dan kita perlu mendekati strategi dengan cara-cara baru untuk mengambil keuntungan dari peluang yang diciptakan oleh dunia baru perubahan yang berani ini. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengelola perubahan. Di dalam mengelola perubahan, ada beberapa unsur penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah memotivasi perubahan, kedua komunikasi, tiga partisipasi, 4 mengelola transmisi, dan terakhir melanjutkan momentum perubahan. Setelah perubahan dilakukan oleh organisasi, perusahaan harus senantiasa meningkatkan semangat untuk berubah, sehingga tidak kehilangan momentum untuk terus melakukan perubahan. Selanjutnya adalah akhir dari strategi sempurna. Dalam kasus ini, membutuhkan kemampuan untuk secara terus-menerus menyesuaikan strategi organisasi secara berkelanjutan, sehingga membutuhkan serangkaian praktik yang memungkinkan organisasi untuk secara cepat menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan pelanggan, perubahan pasar, teknologi yang memungkinkan, dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, pikirkan kembali tujuan organisasi. Tujuan merupakan persyaratan logis dan rasional untuk organisasi yang gesit dan strategis. Ada 3 komponen untuk tujuan organisasi. Pertama, visi, kedua misi, dan ketiga seperangkat nilai-nilai inti yang menentukan tindakannya untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah sejajarkan kegiatan dengan sasaran strategis. Strategi organisasi harus diketahui setiap pekerja, tanpa kecuali setiap divisi, departemen, dan harus berperan hingga 1 atau lebih dari tujuan strategis tersebut. Menjadi organisasi digital. Organisasi membutuhkan teknologi yang fokus pada hasil, inovasi, dan peningkatan berkelanjutan. Idealnya penggunaan teknologi didorong oleh kebutuhan bisnis. Bagaimana organisasi dapat bekerja dengan baik? Tujuan dasar organisasi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemangku kepentingan. Maka, untuk membentuk organisasi dengan baik dibutuhkan adanya teamwork untuk mencapai kerjasama tim. Sebuah teamwork dalam organisasi akan menjadi penentu sukses atau tidaknya organisasi tersebut. Maka dari itu, sangat diperlukan adanya kerjasama tim yang baik, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, menjadi organisasi di masa depan. Bagaimana sih caranya? Melakukan pengembangan di dalam organisasi. Nah, pengembangan di dalam organisasi atau perusahaan juga perlu dilakukan, karena dapat membantu perusahaan untuk lebih berkembang dan maju. Yang kedua, melakukan perencanaan strategis. Lalu bagaimana melakukan perencanaan strategis? Nah, ini dia. Proses perencanaan strategis. Yang pertama, formulasi misi dan tujuan, analisis tujuan dan strategi saat ini, analisis lingkungan, analisis sumber daya, identifikasi kesempatan strategis, pengambilan keputusan strategis organisasi, pelaksanaan strategi perencanaan, dan terakhir, evaluasi dan pengendalian strategis.